Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mewawancarai salah satu komunitas yang ada di Pekanbaru, yaitu 1001 Cita. Mungkin kita akan perkenalan dulu ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Harezia Rehan Fatli, biasa dipanggil Hare. Saat ini sebagai mahasiswa aktif Linsus Karya Ilmu Komunikasi semester 2, selaku founder dan presiden 1001 Cita untuk yang pusat. Yang pertama mungkin bisa dijelasin sedikit 1001 Cita itu apa sih gitu. Oke. 1001 Cita tersendiri ini adalah komunitas pendidikan dan sosial yang mana memang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Nah, fokus kita adalah meningkatkan mutu dan kualitas terhadap peserta didik serta pendidikan yang ada di Indonesia. Karena memang bisa kita sadari bareng-bareng gitu ya. Pendidikan di Indonesia itu ya kalau dikatakan jauh tertinggal mungkin tidak, tapi dikatakan tertinggal iya gitu. Karena memang proses pembelajaran serta edukasi yang terjadi di lapangan itu kan berbeda ya, di kota, di desa itu berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, jadi kita hadir untuk dari keresahan anak-anak muda, gimana sih supaya pendidikan itu bisa show up lagi, pendidikan di Indonesia itu bisa meningkat untuk sesuai dengan SDGs untuk 2045 gitu. Lalu kalau 1001 Cita ini kegiatan umum atau ritualnya yang biasa dilakukan tuh apa sih? Kalau untuk kegiatan umum atau ritual, mungkin ini menyangkut dengan kebudayaan juga ya gitu ya. Kebetulan 1001 Cita ini pusatnya adalah Riau, dan kita memang lagi gencar-gencarnya untuk mengangkat kebudayaan Riau, atau kita bisa nunjukin nih Riau itu punya sesuatu juga gitu. Salah satunya 1001 Cita. Karena banyak banget komunitas, organisasi atau yayasan yang di Jawa itu yang udah sangat sangat jauh memberikan manfaat, sehingga kayak pendidikan yang ada di Jawa itu lebih jauh bagusnya ketimbang yang ada di Sumatera. Nah, kita pengen nih ngangkat si Riau-nya tadi. Nah, oleh karena itu memang kalau untuk kegiatan, karena juga pandemi itu kita mungkin terbatas ya. Lebih kepada memang untuk dari panti ke panti kita adakan untuk pengajaran, karena memang terkendala kayak di panti-panti asuhan itu kan beda-beda ya. Ada yang memang belajarnya itu mereka disekolahkan, ada yang enggak gitu. Kadang yang usianya 12 tahun itu dia enggak sekolah, ada yang usianya 6 tahun dia sekolah gitu ya. Dan apalagi pandemi sekarang mereka pakai HP dan Android gitu, agak susah gitu. Jadi anak-anak muda ini 1001 Cita hadir untuk kasih bantuan ke adik-adik gimana sih proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Setidaknya ya sekali atau 2 kali seminggu kita datang untuk panti ke panti untuk bantu sistem pembelajaran adik-adik yang ada di panti. Di samping itu juga kita ada kegiatan berbagi yang rutin tiap bulannya, itu aksi berbagi sudah sampai volume 5. Itu ada sembako dan juga makanan. Kalau untuk makanan di hari Jumat biasanya kita bagikan, itu terkhusus untuk mereka yang berada di pinggiran jalan atau anak-anak jalanan, karena memang tujuan atau sasarannya adalah orang-orang yang berada tinggal di jalanan gitu. Kalau misalnya dari kegiatan yang dilakukan ada nggak nilai budaya yang timbul gitu? Oke. Karena memang kita adalah komunitas yang backgroundnya juga sosial gitu ya. Artinya ini bersifat kerelawanan atau sukarelawanan, keikhlasan gitu ya. Memang melakukannya itu tanpa pamrih gitu. Artinya memang ini dilakukan itu oleh anak-anak muda yang meletakkan seluruhnya itu di sana. Nah, di sini aku mau kasih mungkin nilai budaya apa sih yang bisa diambil gitu ya di dalam komunitas ini. Nah, kita di 1001 Cita itu sekarang sudah ada di beberapa kota di Indonesia, ada Bandung, Bogor, Palembang, Padang, dan kita di Pekanbaru untuk Riau pusatnya. Nah, otomatis juga ini beda-beda dong ya watak sifat karakter dari berbagai daerah. Untuk di kerelawanan sendiri itu kita juga ada sampai yang Papua, Aceh, Kalimantan, Sulawesi. Ya kalau untuk kerelawanannya atau relawannya itu mungkin sudah mencukupi ya 34 provinsi gitu. Karena kita juga open untuk relawan di provinsi-provinsi yang ada, tapi kalau untuk kepengurusan baru di 5 kota. Nah, artinya memang di sini sebagai relawan itu nilai-nilai sosial sangat tinggi untuk diletakkan paling atas gitu sebagai prioritas. Karena memang kalau ditanyakan nilai budaya mungkin untuk mengerti satu sama lain, untuk memahami satu sama lain itu ada yang terpenting. Karena memang sesuai dengan tagline-nya Indonesia juga Bhinneka Tunggal Ika ya gitu.
Nah di sini mungkin itu tercapai gitu, karena memang sampai saat ini kita belum ada yang namanya perselisihan, ada kegaduhan atau beda pendapat yang menyebabkan perbuatan yang tidak enak, nggak ada gitu. Walaupun kita beda-beda, karena kalau kita lihat ada yang orang Batak gitu ya, mereka lingkungannya kan agak keras gitu. Kita yang di Riau kan agak lembut gitu ya. Nah ketika mereka bilang kau, tiba di Riau agak kasar rasanya gitu ya, atau bilang bodat gitu ya, itu kan agak kasar gitu. Nah kita yang di Riau pasti agak ngerasa nggak enak gitu. Nah cuman itu yang sering kita kasih tahu ke teman-teman juga, kalau memang ya kita beragam-ragam. Menurut mereka mungkin itu lembut gitu ya, atau biasa aja. Nah menurut kita nih, nah mungkin ada yang harus kita perbaiki lagi untuk cara gimana sih kita supaya memahami, oh mereka hidupnya di tepi laut, maka ngomongnya harus teriak-teriak gitu. Karena orang yang tinggal di tepi laut kan teriak-teriak ya. Karena memang suara laut yang agak besar, ya mereka harus bicara sekuat mungkin untuk didengar gitu. Berbeda dengan kita yang tinggal di perkotaan, kita ngomong sedikit aja orang dengar gitu. Nah mungkin itu sih untuk saling memahami satu sama lain, baik itu suku, ras, agama gitu. Karena di 1001 Juta sendiri kita ada beberapa agama juga gitu. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu juga gitu. Jadi emang beragam deh gitu. Ada nggak role model atau panutan yang dijadikan sebagai contoh dari komunitas ini? Karena aku selaku founder dan presidennya ya, mungkin jatuhnya role model di aku yang buat aku untuk buat 1001 Cita gitu. Kalau untuk role model si komunitasnya sendiri mungkin lebih kepada yang aku visinya di aku gitu. Kalau untuk role model mungkin B.J. Habibie sih, Baharudin Yusuf Habibie. Karena sampai sekarang itu aku pegang prinsip beliau, dan juga aku ada 3 role model yang menjadi ini untuk di diri aku ya. Kalau untuk 1001 Citanya mungkin B.J. Habibie. Kalau untuk di diri aku ada 3 role model yang jadi panutannya aku. Itu yang pertama Nabi Muhammad untuk akhlaknya. Yang kedua itu ada Recep Tayyip Erdogan untuk bagaimana untuk cara berpikir cara cerdas gitu ya, atau memahami satu sama lain. Dan yang terakhir itu adalah B.J. Habibie. Nah kenapa yang terakhir ini B.J. Habibie? Mungkin lebih kepada kita itu menghargai satu sama lain, karena kita tahu mungkin teman-teman juga pernah nonton filmnya, baca bukunya, atau melihat biografinya. B.J. Habibie itu adalah salah satu tokoh yang siapa sih yang di dunia ini nggak kenal B.J. Habibie gitu ya. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu Mr. Crack gitu. Karena memang pun B.J. Habibie saat di Jerman itu beliau hidup dengan keberagaman agama yang berbeda. Bahkan dia sampai sholat itu di tempat rumah ibadah yang lain gitu. Artinya kan di sini bukan kita nyari ini benar atau salah ya, tapi kita nyarinya nilai kebudayaan di sana gitu, menghargai perbedaannya tadi gitu. Dan ini menjadi salah satu contohnya kita gitu. Yang terakhir nih, ada nggak simbol dari komunitas kayak kata-kata atau gambar gitu misalnya? Ada beberapa sih simbol yang kita atau sebagai penguat deh untuk kita. Yang pertama itu dari B.J. Habibie-nya sendiri, itu adalah menjadi mata air. Kenapa menjadi mata air? Karena kalau dari katanya B.J. Habibie, kalau kita menjadi sebuah mata air, itu ada 2 pilihan. Kita mau jadi mata air yang jernih atau mau jadi mata air yang keruh. Baiklah, mungkin sekian dulu wawancara dari kami. Banyak juga pesan yang dapat diambil bagi apalagi untuk anak muda sekarang ya. Untuk hari terima kasih juga waktunya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.